Nah, teman-teman nanti kalau kalian dapat soal seperti nomor 2 yang A ini kira-kira DY per DX itu yang ditanya apa sih? Ini DY per DX itu apa sih, Samuel? Setahu saya itu kayak definisi rumus turunan ya Bu ya? Oh, ini turunan. Kalau definisi yang ada limitnya kayak gini nih, Samuel. Oke? Oke Bu. Ya, jadi ini kamu sebut turunan aja, yaitu atau Y aksen. Nah, karena dia fungsinya Y kan? Fungsinya Y, kemudian ditanya di Y per DX. Nah, di per DX itu simbol turunan. Ini simbolnya. Simbol turunan, Y aksen. Nah, kalau yang ditanya seperti ini bebas kalian. Boleh pakai definisi, boleh pakai rumus. Nah, yang paling gampang aja pakai rumus gitu ya. Oke, berarti rumus yang dipakai, Samuel, rumus yang mana yang dipakai? Kalau itu bisa pakai rumus yang kayak pecahan itu ya Bu ya? Oke, rumus pecahan. Jadi kita menganalisa rumus yang dipakai itu berdasarkan bentuk fungsinya ya. Nah, ini saya ingatkan lagi, bentuk fungsi itu ada 4 ya. Yang pertama itu bentuk polinom yang Y sama dengan AX pangkat N. Nah, pokoknya kayak bentuk polinom kita semester kemarin. Kemudian yang kedua itu perkalian. Perkalian yang nggak bisa diapa-apain kayak yang soal O nih. Ini perkalian pasti karena yang satunya akar. Ini nggak bisa dikali pelangi gitu kan. Ya udah, dia pasti harus pakai perkalian. Kemudian yang jenis ketiga adalah pecahan. Cirinya pecahan apa? Kalau yang pecahannya kayak yang C atau yang F, ini masih bisa dipaksa buat pakai rumus bentuk polinom ya, karena penyebutnya hanya satu suku. Nah, tapi kalau yang nomor 2A, penyebutnya ada 2 suku nih. Ada 2 suku ya, 2 suku. Maka nggak bisa dipaksa pakai rumus polinom ya, harus berarti wajib kudu mesti pakai rumus pecahan. Nah, kemudian bentuk yang keempat adalah bentuk apa ya, Niko? Ada polinom, perkalian, pecahan, terus bentuk yang terakhir apa? Niko? Komposisi. Komposisi, oke. Nah, komposisi itu yang kayak apa? Yang kayak akar panjang-panjang, ini komposisi, ini komposisi. Nah, ini juga komposisi itu ya. Pokoknya yang punya pangkat itu bukan hanya X doang. Nah, itu pasti bentuk komposisi. Gitu. Cara mengingat bentuk komposisinya mudah. Oke, sekarang nah ini nanti kalian bisa coba sendiri ya menurunkannya. Nah, sekarang yang nomor B. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti nomor B, kira-kira gimana cara mengerjakannya? Karina, suara saya terdengar, Karina? Karin, kamu ada di situ? Atau lagi ke toilet? Cari yang lain. Do. Ya, Bu. Kalau ketemu soal seperti yang B ini, fungsi Y-nya belum lengkap. Kemudian diketahui DY per DX. Yang ditanya A plus B. Berarti gimana, Do? Itu tulis Y aksen dulu nggak sih, Bu? Sama dengan Oke, 12. ini Y aksen ya. Iya. DY per DX ya. Oke, kemudian apa lagi, Do? Ditulis maaf. Y aksen sama dengan 12x kuadrat DX gitu D ya. per dx. Nah, ya Bu. 12. Terus Y aksennya apa? Sama dengan ini ya, Bu. Yang 12x kuadrat plus x. Iya, ini sama dengan sama dengan 12x kuadrat plus Y aksennya berarti yang Y aksennya. 3ax kuadrat ya, Bu? Ya, terus 3x kuadrat plus 2bx. BX. Oke. Nah, kita dapat persamaan ini, Dok. Berarti dari sini kita bisa cari nilai A dan B. Berarti A-nya berapa, Dok? A-nya 4 ya, Bu. Ya. Nilai B-nya? Nilai B-nya berarti setengah ya, Bu? Yes.
Oke, nah ini tinggal masukkan ke sana ya. Tinggal substitusi. Oke, apakah ada yang kurang jelas nomor B? Silakan, boleh ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua ya? Jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu, jangan bingung lagi. Pokoknya Y aksen itu sama dengan DY per DX. Oke, selanjutnya nomor C. Daniel, nomor C. Nomor C ini apa nih Daniel? Lambang apa ya yang belakang ini? Bentar, saya ganti lagi. Ini apa Daniel? Sama dengan apa? Daniel. Sebentar, Bu. Limit fx plus h dikurangi fx dibagi h, di mana h mendekati 0, itu adalah apa? Definisi turunan bukan? Definisi turunan. Berarti dia sama dengan? Berarti harganya sama dengan apa? Harganya sama dengan f aksen x, ya kan? Karena fungsinya fx. Paham Daniel? Bu. Oke, definisi turunan ya udah berarti dia f aksen x. Oke. Nah, kemudian ini fungsinya dia memakai bentuk pecahan atau sebenarnya dia bentuk polinom Daniel? Untuk polinom bukan? Bentuk polinom, oke. Apa? Daniel. X sama dengan apa? Bentuk polinomnya apa? Paul, bantu Daniel. Mana Paul? Iya, Bu. Ya, bentuk ini Daniel tadi bilang dia bentuk polinom. Jadi bentuk polinomnya dari fungsi fx apa? Paul. Yang x kuadrat tambah 3x. Ini semuanya ini bentuk polinomnya jadi apa? Jadi Bentuk polinom tuh kayak gini. bentuk polinom tuh yang Ini yang saya kotakin merah. Ya. Yang A. Jadi apa? Itu sendiri-sendiri ya? Yang Iya, atas. Berarti 2 kali x ya? Kok 2 kali? Ini nggak ada 2 kan? Oh. fx ini loh yang c. Belum turunannya. Ini masih fx nih bentuk polinomnya. Kita masih cari bentuk polinomnya, Paul. Belum turunan ya. Oh. Apa ya? Daniel udah ketemu? Masih cari, Bu. Masih cari. Keren? Udah ketemu bentuk polinomnya apa? Belum turunan loh ya, belum turunan ya yang saya tanyakan bentuk polinomnya. Sebentar, Bu. Apa ya bentuk polinomnya? Tadi katanya apa?
Katanya Daniel, bentuk ini fungsi yang nomor C ini fx-nya bentuk polinom nih. Berarti bentuk polinomnya apa ya? Orang udah dapat bentuk polinomnya apa? Apa ya? X plus 3, X plus 3 min 5X X. pangkat min 1. Yes, betul sekali. Keren. Caranya gimana, Keren? Disederhanain gitu bukan sih? Iya, dibagi aja semuanya sama X ya. X kuadrat dibagi X jadi X. 3X dibagi X, 3. Min 5 dibagi X, ya udah min 5X pangkat min 1. Nah, itu benar bentuk polinomnya ya. Kayak yang ini nih. Ada A-nya, ada N-nya gitu ya. Nah, kemudian ya sudah. Ini kan kita tahu dia adalah definisi turunan nih. Nggak disuruh melanjutkan dengan definisi turunan kan? Ya sudah kan kita tahu ini merupakan definisi turunan, berarti kita boleh langsung mencari f aksen x-nya nih. Boleh pakai definisi turunan, boleh pakai rumus. Jadinya berapa nih? Hasilnya apa? Apa, Paul? F aksen x-nya. Sebentar, Bu. Fx-nya yang ini. Fx sama dengan x plus 3 min 5x pangkat 4. Terus? Tambah. Min 5 kali min 1 ya? Min 5 kali min 1, iya. Jadinya plus ya, plus 5 ya. Plus 5. X pangkat min 1 kurang 1 jadi Jadinya? min 2. Min 2. Oke, terus ini pangkatnya masih negatif, kita positifkan. Jadinya apa? Paul. Pangkat X ini kan negatif. Supaya dia positif, berubah jadi apa? Akar ya? Akar itu pecahan, Paul. Oh. Jadi seper, Paul. Oh. Oke. Jadi ingat, A pangkat min 2 itu adalah seper A kuadrat. Gitu ya. Ingat waktu kelas 10. Nah, jadi dia menjadi 5 per X kuadrat ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kalau kalian jabarkan pakai definisi turunan, pasti akan ketemu harga yang sama. Oke. Lanjut ya. Nggak ada pertanyaan ya. Fani? Mana Fani ya? Fani jelas? Kemarin nggak masuk. Fani. Ada kelempar nih. Halo, Bu. Jelas? Gimana, Bu? Sampai nomor C jelas? Jelas, Bu. Saya masih bisa paham yang turunannya itu. Oke. Yang kelempar siapa ya? Ibu. Siapa yang kelempar? Iya, apa nih? Kalau itu kan kalau pakai rumus, Bu. Kalau pakai yang definisi? Kalau pakai definisi kita gunakan yang udah bentuk polinomnya aja. Oke. Habis itu dimasukin 0. Kita pakai definisi. Nomor 2C ya tadi ya. Pakai definisi. Tadi fx-nya adalah x plus 3 min 5 per x ya. Nah, lim x plus h dikurangi fx dibagi h sama dengan. Nah, ini berarti lim mendekati 0. Fx plus h-nya berarti masukkan ke sana ya. Berarti jadinya adalah x plus h plus 3 min 5 per x plus h min dalam kurung x plus 3 min 5 per x ya. Paham? Per h. Paham. Jelas ya? Sampai ini ya? Oke. Sama dengan berarti h mendekati 0. Nah, kita buka kurungnya. Oke.
Berarti di sini X plus H-nya tetap, plus 3 tetap, min 5 per X plus H, 5 per X ya. Nah, kita isi H. Kita coretin yang sama di kanan kiri, min plus ya. Sama dengan, nah langkahnya seperti kayak mengerjakan soal limit itu. Nah, kemudian diapakan ya? Seper H dikeluarkan dulu ya. Nah, kemudian H sendirian nih. Yang ini kita samakan penyebutnya nih. Ini min kan ditaruh belakang aja nih. Saya plus dari yang ini. Ya udah saya letakkan di sini deh. Yang 5 biar nggak bingung ya. X plus H ditambah 5 per X. Nah, ini yang belakang ini dari 0 seper H. H ditambah kita samakan ini. Jadi penyebutnya X dikali X plus H ya. X dikali X plus H. Nah, berarti yang di sini min, bilangnya apa di sini? Bilang yang sebelah kiri. X kuadrat. Gimana, Bu? Ini loh, ini, yang ini. Pembilangnya di ruas kiri ini lah. Yang kita samakan penyebutnya. X dikali X plus H dibagi X plus H. Bersisa apa? X doang. X doang, terus dikali min 5, jadi min 5X ya. Paham? Oke. Oke. Terus yang ini, X dikali X plus H dibagi X. Bersisa X plus H dong, kali 5 ya. 5 kali X plus H. Nah, tinggal dilanjutin sekarang. Sama dengan min. Terus digabung ya. Karena penyebutnya udah sama kali ke dalam ya. X kuadrat dikali ditambah XH, yang ini min 5X plus 5X ya. Sama dengan situ dicoret min 5X sama plus 5X ya. Min H mendekati 0 seper H dikali H ditambah H. Nah, habis itu apa nih? Langkah berikutnya. Dicoret sama H ini gitu ya. Ya, difaktorkan dulu ya biar kelihatan apa. Seper H, yang ini H dalam kurung ya, ini H faktor keluar 1. Berarti tinggal 1. Yang ini karena H-nya sudah keluar, pembilangnya aja ya yang dikeluarin ya. Penyebutnya enggak ngaruh. Nah, begitu baru coret. Setelah dicoret substitusi ya, hanya 0. 1 ditambah 5 per, ya udah X kuadrat kan. Karena yang belakang X dikali H, X dikali 0. Gitu, Min? Sama ya hasilnya ya. Oke, Bu. Oke, Karin. Masih ada yang mau bertanya? Memakai definisi. Nah. Jadi usahakan yang tadinya pangkat min 1, itu kalau pakai definisi jadikan pecahan ya, jadikan per. Pokoknya pangkatnya bulat tuh kalau pakai definisi. Tapi kalau pakai rumus, ya kalian harus jadikan bentuk polinom ya. Jadi pangkat variabel yang ada di penyebut harus dinaikkan ke atas jadi pangkat minus. Udah ya, jelas? Ibu, Ya apa nih? Ibu, itu kalau yang kayak bawahnya kan efeknya X plus 3 minus 5 per X ya, Bu. Itu kenapa yang 5 per X-nya ditambah H, Bu? Karena ada F dalam kurung X Ya, plus H itu, Bu. karena ini. Ya. Berarti Karena kayak setiap ada X-nya ditambah H, Bu. Betul. Ini ya. Nah, fungsi fx-nya ini. Maka setiap X ditambah H. Begitu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Udah ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Nomor D. Nah, kalau nomor D, Cak, nomor D yang ditanya apa nih, Cak? Nomor D. Nanya apa sih? D per DX. Itu lambang apa? Oh, Cak. Oh, saya, Bu. Ya. Lambang apa?
Maksudnya lambang apa, Bu? Ini D per DX itu lambang apa? Yang ditanya sebenarnya apa sih? D per DX itu, Bu. Turunan, Bu. Oke, ini lambang turunan. Jadi jangan bingung ya. Jadi bisa dy per dx, bisa d per dx itu karena fungsi fx-nya udah ditulisin di sebelah kanannya ini. Nah, kalau ini dy kan y-nya masih bentuknya ini kan. Nah, jangan bingung ya, ini sama-sama lambang turunan. Berarti ini harus diturunkan pakai pecahan ya. Oke, lanjut ya. Itu mah bisa. Sekarang yang E. Yang E. Yang E yang ditanya apa? Definisi, Bu. Definisi. H-nya. No. Ini ya udah ini suruh lanjutin aja ya. Ya kan? Karena lim x plus h pangkat 2 dikurangi x kuadrat per h mendekati 0 sama dengan apa? Ya udah ini kayak biasa, ini jabarkan ya, x plus h ini jabarkan. Lim h mendekati 0 berarti x kuadrat ya. Lim x kuadrat dibagi h. Nah, ini coret-coret, kemudian lanjutin ya. Hanya dicoret 0 berarti pembilangnya jadi 2x plus h ya. Ya udah 2x. Oke, bisa ya. Nah, yang F karena apa? Limit ya. Oke, nomor G. Nomor G ini dy per dx-nya pakai rumus apa nih? Gabriel. Yang nomor G pakai rumus apa nih? Komposisi bukan? Ya, komposisi. Yang nomor H? Sama mungkin. Masih sama. Oke. Nomor I turunan pertama. Ya udah, ini x kecil ya. Super apa? Pecahan ya, ini pecahan. Nomor J. Nah, kita akan membahas. Mike. Ya, Bu. Nomor J. Nomor J gimana nih? Oke, sebentar ya, Bu. Pakai rumus keberapa nih? Yang C. Pecahan bukan sih, Bu? Pecahan? Coba ya kita. Michael, kamu catat fungsinya dulu ya. Kita geser cari tempat yang lebih lebar. X kuadrat min 3x per akar pangkat 3 dari x. Yang ditanya f aksen 8. Dah, kita geser ya. Dah, Mike. Siap, Bu. Oke, kita geser. Tadi tulis fungsinya dulu ya, Bu? Fungsinya aja. Bentar, ini saya tulisin di sini. Nomor apa tadi ya? Yang J ya, Michael ya? Iya, Bu, yang J, Bu. 2J. Fx-nya adalah apa tadi? Kenapa, Bu? Fungsinya apa tadi? Kamu. Michael. Aduh, sebentar. Mana tadi soalnya? X kuadrat min 3x. Ya? Per akar pangkat 3 dari. Ya, bentar, Bu. Dicatat dulu kan, Bu. Ya. Dah? Udah ya? Ya, Bu, udah, Bu. Pindah tempat. Oke. Nomor 2J. X kuadrat. Apa tadi? Min ya? Min 3x per akar 3x. Terus yang ditanya F aksen. F apa G sih? Tadi? F, Bu, F. G ya? Oh, oke. F aksen 8 ya? Oke.
Nah, tadi Michael mau pakai rumus pecahan ya. Saya tulis rumus pecahan. Berarti ada GX sama HX ya. G aksen X-nya Michael apa? 2X min 3 bukan sih, Bu? Oke, terus HX-nya yang bawah ya. Akar pangkat 3 dari X itu ada, Michael. Sepertiga X pangkat min 2/3, Bu. Oke, atau saya tulis jadi 1/3 X pangkat 2/3 ya. Kayak gini aja deh ya. Iya, Bu. Terus nanti kita kali menyilang G aksen X dikali HX, kemudian GX dikali H aksen X. 2X min 3 dikali sama X pangkat 1/3 ya. Dikurang ya. Michael rumusnya apa? Iya, Bu, dikurang. Oke, dikurang. Ini saya tulis dulu nih. GX. X kuadrat min 3X dikali 1/3 X pangkat 2/3. Masih dibagi lagi nih. HX kuadrat ya. X pangkat 1/3 berpangkat 2. Nah, habis itu yang ditanyakan tadi F aksen 8 ya. X-nya kita ganti 8 aja biar gampang hitungnya ya. Jadinya 2 kali 8 berapa? 16, Bu. Michael. Dikurangi 3. 13, Bu. 13. Terus 8 pangkat 1/3? 2, Bu. 2, oke. 8 kuadrat dikurangi 3 kali 8? 40, Bu. 40. Kemudian dibagi 3 kali berapa nih? 8 pangkat 2/3 itu berapa? 4, Bu. Oke. Dibagi. Ini sama ya? 4 juga ya? Yang di Betul. bawahnya, Bu. Iya, sama, Bu. Ya, oke. Karena ini kan X pangkat 1/3 dikali 2 ya. Pangkatnya ya. Jadi 2. Oke, jadi sama dengan 13 kali 2, 26 ya. Dikurangi, ini 40 bagi, ini jadi 10/3 ya, Michael ya. 10/3 dibagi 4. Nah, jadinya adalah 26 bagi 4 berapa, Michael? 26 dibagi 4. 24 dibagi 4 itu 6 ya? 6,5. Benar nggak, Michael? 26 dibagi 4 itu 6,5. Benar ya? 4. Benar ya? Mike. 7,5 nggak sih, Bu? 6,5. Benar kan? Oh iya. Ya. Iya, Bu. Terus min 10/3 dibagi 4 itu berarti 10/12 ya? Iya, Bu, 10/12. Oke, 5/6 ya. Terus sama dengan jadinya 5 4 salah. 3/2 dikurangi 5/6. Jadinya 5 ya. Jadinya adalah 2/3 ya. Michael, benar nggak? Mike. Iya, Bu. Oke. Nah, jawabannya ini. 5 2/3 itu adalah nilai F aksen 8-nya. Jadi gradiennya ya, gradien kemiringan garis kita, kurva kita di saat X-nya 8 itu adalah 5 2/3. Nah, ini caranya panjang nih. Kalau pakai pecahan, sebenarnya kita bisa paksa dia pakai rumus polinom nggak sih? Libby, di soal yang J ini kita bisa nggak paksa dia pakai polinom aja deh, gitu. Bisa nggak, Libby? Bisa, Bu. Bisa. Oke, coba ya sebelahnya. Kita mau coba pakai rumus nggak kelihatan. Pakai rumus polinom.
Oke, berarti fx-nya diubah jadi apa lagi? X kuadrat min 3x X kuadrat min 3x dikali x pangkat minus 3, minus 1/3. min 1/3. Jangan min 3 ya. Nah, kemudian kali ke dalam ini berapa? X pangkat berapa? X pangkat. Tunggu sebentar, Bu. 6 dikurangi 1, Libi. 5/3. Jadi gini, ini nih saya ajarin cara cepat menghitung angka-angka pecahan. 2 dikurangi 1/3. Nah, ini 2 ini kali 3 aja nih, kali silang ya. 6 dikurangi 1. Nah, jadi 5 gitu. 5/3. Jadi cepat ngitungnya, ini kali kurang. Jadinya adalah 5/3. Kemudian min 3x pangkat berapa? 2/3. 2/3. Oke, nah sekarang tinggal cari f aksen x. Sama dengan ini apa? 5/3 dikurang 2x. Dikurang 2x pangkat minus setengah. Ini dulu nih, 5/3 x pangkat berapa? Oh iya, lupa, Bu. 2/3. 2/3. Oke, min 2x x pangkat minus setengah. Kok setengah? Loh, Kan 2/3 dikurangi 1. 2 dikurangi iya, minus 3. 1/3, Bu. Ya, 1/3 kan. Ini masih oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah f aksen 8 ya. Kali 8 pangkat 2/3 min 2 kali 8 pangkat min 1/3. Nah, jadinya sama dengan berapa lebih? Ini 8 pangkat 2/3 tadi di sini 4 ya. Berarti 3 kali 4 ya. Ini 3. Dikurangi yang ini berapa? 8 pangkat min 1/3 berapa lebih? Minus ya? Ya kan? Iya, Bu. Karena pangkatnya minus jadi dia 1/4. Oke? 8 pangkat 1/3 itu adalah 2. Kalau pangkatnya min jadi 1/4. Nah, ya udah berarti ini jadi 20/3 dikurangi 1. Jadinya adalah, nah ini cara cepatnya tadi ngitung pecahan. Berarti 20 dikurangi 3 ya. Ini kali silang kan? 20 kurangi 3, ya udah 17. Nah, lah ini hasilnya sama nggak? Coba dicek ya. Ini 5 2/3. 17 dibagi 3 berapa, Bibi? Dapat 5 ya? Iya, Bu. Dapat 5, sisa berapa? 3 kali 5 berapa? 2. Sisa 2. 2/3. Nah, ini adalah jawaban pakai cara polinom. Nah, tuh perhatikan. Ini masih sepanjang ini kita harus menyamakan penyebut bla 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 gitu ya. Nah, silakan. Dua-duanya pasti dapat hasil yang sama ya. Hasilnya akan sama. Cuman langkahnya pasti akan ada yang lebih cepat, ada yang lebih panjang gitu ya. Nah, kalau yang lebih panjang berarti tingkat ketelitiannya semakin kecil ya. Kalau langkahnya semakin sedikit, berarti tingkat ketelitiannya semakin besar. Jadi silakan kalian mau pakai cara yang mana, bebas ya. Dan kalau mau paksa pakai cara polinom, kalian harus tahu bentuknya. Mana yang bisa dipaksa dengan cara polinom, mana yang memang nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, apakah jelas sampai nomor J? Joseph, jelas? Bu, aku punya Ya, apa? pertanyaan, Bu. Ya, apa? Itu jadi tuh kita ngerjainnya itu kayak ngikutin apa yang diminta gitu, Bu. Nggak boleh kayak terserah kita gitu, Bu. Maksudnya kayak tadi kan ada yang rumus-rumusnya itu, Bu. Jadi kita harus ngikutin rumusnya. Sesuai dengan bentuknya, Kalisa. Kalau bentuknya pecahan, ya harus pakai pecahan. Maksud lo yang mana? Ya kan? Kalau nomor G sama H itu yang harus pakai komposisi. Bu, kalau kita yang G ini dikerjakan pakai polinom, bisa nggak? Coba, Kalisa, kamu bisa nggak jabarin yang pangkatnya 2/3 nih? Dibuka. Bisa, Bu.
Nggak bisa. Kalau pangkatnya 2 masih bisa ya. Misalnya nih, kalian dapat nggak mau berubah. Misalnya kalian dapat fungsinya adalah Y sama dengan 4x plus 5 berpangkat 2x plus 5 dikali 4x plus 5. Udah kali pelangi. Nah, ini bisa pakai polinom. Gitu ya, Kalisa ya. Jadi sesuaikan bentuk fungsinya. Oke, sama-sama. Masih ada lagi? Maurel, wifi-nya mati. Oke. Ada 2 teman kita yang terlempar. Satu lagi, siapa? Ya. Karina, kamu masih di dalam? Karina. Oke, lanjut ya. Kirana, Audrey, biasanya. Lanjut ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor yang K. Oke. Nomor K. Oke, mulai dari ini saya minta kalian ini deh. Saya minta dari kalian ada yang annotate ya, mengerjakan di sini ya. Dari K dulu deh. Saya pindahkan ke sini ya, whiteboard ya. Yang K 2x plus 1 per 2x. G aksen 1. Oke. Yang apa tuh? Saya. Nomor 2K. Gx adalah 2x plus 1 per 2x berpangkat 2. Yang ditanya adalah G aksen 1. Sama dengan. Oke. Bu, maaf motong, Bu. Ya, apa? Bentar lagi doa Angels ya, Bu. Oke, yang memimpin doa siapa? Kita lanjutkan tadi ke sini ya. Oke, nomor 2K. Siapa mau coba? Siapa yang berani mencoba? Buat annotate di sini. Yudi mau coba? Boleh deh, Bu. Boleh, yuk silakan. Cari annotate. Oke. Pakai rumus apa? Pertama bukan dijabarin dulu ya, Bu? Nah, kalau dijabarin berarti kamu pakai polinom, ya? Iya, Benar? pakai polinom. Oke, boleh. Yuk. Baru pangkat 2 ditambah 1 tambah 4x. Oke. Nah, yang bisa dijumlah dulu, baru ditulis. Nah, yang seper ini jadikan apa? Kuadrat ya, Bu? Kemana? Kan supaya bisa diturunkan pakai iya. rumus Naik ya, Bu, polinomnya. berarti? Nah, yang naik siapa? X-nya. Oke. Min 2. Oke. Nah, baru di aksen X sama dengan Ya, aksen X sama dengan turunan dari 4x kuadrat. 8 ya, Bu? Ya. 8x. Ya. Turunan dari 2. 0, Bu. Ya, nggak usah ditulis. Berarti
min setengah. Min setengah X. X pangkat. Berarti X pangkat 3, Bu. Positif apa negatif? Oh, negatif. Ya. Oke, nah baru dia aksen 1. Ganti X-nya dengan 1. Aksennya ketinggalan. Nah, oke. 8 min Amin. Oke. 1 pangkat min 3 berapa? 1, Bu. Berarti min 15/2. Kok min? Plus. Kenapa min? Plus 15/2. Ya. Atau 7,5 itu juga boleh. Oke, betul. Jadi lebih mudah ya kalau pakai karena dia pangkatnya 2, jadi kita kali pelangi aja supaya kita bisa paksa dia pakai rumus polinom. Gitu. Bu, apakah dia nggak bisa pakai rumus komposisi? Bisa, cuman agak panjang pastinya, gitu ya, karena kan itu rumus terakhir yang kita pelajari. Oke. Oke, kita lanjut ya, nomor berikutnya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Bu, nih? saya mau Siapa? nanya, Bu. Boleh. Itu pas di G aksen X, itu kan awalnya sebelum di G aksen X itu kan plus 1/4. 1x kuadrat, min kuadrat per 4. Itu jadi minus kenapa, Bu? Kan di sini kan G aksen X itu adalah 4 kali 2, X pangkat 2 min 1. Kemudian plus 1/4 dikali min 2. Gitu, Ardi? Min 2. Min 2 kan pangkatnya. Iya, nih. Oke. Oke. Nah, yang teliti ya. Thank you. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Yudi. Sekarang kita lanjutin ya. Lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini kalau kita sampai 12:30 kita selesai. Jam 12.40 Pak ya. Kita selesai semuanya berarti nggak ada PR. Yang K sudah kelar. Yang ini sudah. Sekarang yang L. Kita pilih aja deh. Pilih yang mana nih? Ada yang agak susah nih. Kita bahas dulu. Yang mana? Yuk dipilih yuk. Yang mana nih? Nika yang menurutmu agak susah yang mana nih dari L sampai O? Biar nanti pas buat PR bisa ngerjainnya. Kegan milih juga boleh. Apa PP, Jericho, Catherine boleh. Yang mana? Hana boleh milih. Yang mana Hana? Kamu bahas yang mana? Yang O deh, Bu. Yang O. Kamu ngambil yang terakhir ya. Oke deh. Yang O. Hana kamu catat dulu fungsinya. Nanti saya pindah ke mana? Ke whiteboard biar lebar. Oke, Bu. Ya. Udah, Hana? Udah, Bu. Udah. Kita ke whiteboard apa di sini aja ya? Di whiteboard aja. Oke. Nomor 2. Oh,
Oke. Fx ya tadi ya, Hana ya, fungsinya ya? Iya, Bu. Fx sama dengan apa? 2x pangkat 3 3. min 2x kuadrat plus 6x plus 5. Terus disuruh tentuin limit H mendekati 0 dari ini ada F-nya ya, tadi saya lupa ada F apa? Dalam kurung. Oh, ini yang dalam ada yang F-nya harusnya, ketinggalan F. fx. Bukan F yang depan, yang kurung depan apa? Oh, 3x plus 2 min 12. 12h min F dalam kurung 3x plus 2 per 3h. Oke, nah teman-teman, menurut kalian yang ditanya ini sebenarnya definisi turunan bukan? Kalista. Ini definisi turunan bukan, Kalista? Definisi turunan bukan ya. Nah, teman-teman di soal di psikologi itu ada satu soal yang saya minta kalian menunjukkan dia itu sebenarnya definisi turunan atau bukan sih. Nah, ini saya buat yang aneh-aneh juga kayak gini. Nah, kalian saya minta untuk mencari yang f aksen x-nya pakai rumus, kemudian menjabarkan yang limit ini, kemudian sama nggak hasilnya? Kemudian supaya sama, nah berarti yang ini bentuk limit ini, yang aneh-aneh ini harus diubah apanya supaya dia sama dengan definisi turunan gitu ya. Nah, ini analisa. Di sini juga iya, ini sudah saya masukkan soal di modul ada 2 ya, yang N sama O. Nah, kita akan mencoba menjabarkan dari yang O ini supaya nanti di tugas kalian juga bisa mengerjakannya. Nah, menurut kalian ini bentuk definisi atau bukan sih kira-kira? Apakah definisi itu benar-benar harus yang seperti ini? Harus yang bentuknya lim H mendekati 0, Fx plus H min Fx dibagi H. Apakah ini doang nih yang definisi turunan? Apakah ada yang lain nih? Siapa tahu ada di utak-atik nih di sininya gitu ya. Nah, kita mau lihat dari bentuk ini nih, saya buat aneh-aneh. Nah, kita akan melihat apakah dia definisi turunan atau bukan. Nah, berarti kita memang benar-benar harus mengerjakan soal limit ini ya, sepanjang ini. Nah, berarti mula-mula kita akan mencari apa nih dari bentuk ini? Hana, menurutmu? Hana. Supaya clue-nya itu berasal dari kalian ya. Hana, menurutmu kita harus cari apanya dulu? Ini dari yang limit ya, Bu, dibikin kayak di kanan. Kita menjabarkan limitnya. Berarti kita cari apa dulu? Bentar, Bu. Itu di yang F dalam kurung X plus H-nya itu di X-nya diiniin, Bu, dimasukin. 2 min 12H. Ini dimasukkan dulu ya ke sana ya. Ini cari. Iya. Ini ya. Oke, sama dengan. Yuk, masukkan yuk. 2 buka kurung 3x plus 2 min 12H pangkat 3 terus min 2 dalam kurung 3x plus 2 min 12H. 3x plus 2 min 12. Hanya ketinggalan. H pangkat 2 plus 6 dikali 3x plus 2 min 12H. 2 min 12H plus 5 ya. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman ada pangkat 3, berarti kita harus jabarin yang pangkat 3 dulu ya. Saya pakai warna berbeda biar
kita mau jabarkan yang 3x plus 2 dikurangi 12H yang pangkat 3 nih binom ya. Binom Newton nih. Nah, ini kan binom. Berarti ini kita jadikan 1 ya. Supaya jadi 2 suku ya. Atau yang ini aja deh. Bentar, aduh. Biar saya pakai plus. Ini aja yang saya jadiin 1. Nah, supaya plus ya antara dua binomnya. Nah, sama dengan, Anda masih ingat binom itu koefisiennya apa aja? Kalau pangkatnya 3? Itu yang satunya pangkatnya besar, satunya kecil, bukan, Bu? Apa bukan? Betul, ya. Nah, berarti koefisien pertama 1 ya. Terus 3x, suku depan pangkatnya 3 ya. Oke. Terus suku yang kedua 2 min 12H pangkatnya 0. Oke. Plus koefisiennya dulu. 3 kali 3x pangkat 2 dikali 2 min 12H pangkat 1 ya. Oke, plus 3 kali 3x pangkat 1 kali 2 min 12 pangkat 2 ditambah suku yang terakhir 1 kali 3x pangkat 0 kali 2 min 12 h pangkat 3. Oke, nah kita jabarin dulu. 3 pangkat 3 jadi 9 ya. 9x pangkat 3. Dah. Kemudian ini plus ya 3 pangkat 3 bukan ada 27, Bu? Ada hal ada. Saya yang apa? 27 x pangkat 3 ya. Oke. Kemudian plus ini 3 pangkat 2 9 kali 3 27 lagi ya. Iya, Bu. 27 x pangkat 2 dikali 2 min 12H. Kemudian yang berikutnya plus 9 ya. Iya, Bu, 9. X dikali 2. Oke, ini dijabarin aja ya. Kan kuadrat ya. Jadi kuadratkan. Jadinya apa? 4 min 12 kali 4 berapa? 12 kali 4. 48H. 48H. Tambah 12H kuadrat. 144H. Oh ya, sorry, Bu. Lupa 144H kuadrat. Oke. Terus kita udah sampai mana? Yang terakhir ya sekarang ya. Iya, terakhir, Bu. Ini 0 ya udah 1 kan pangkatnya. Iya. Jadi tinggal ditambah ya ini pangkat 3 lagi Hana. Oh iya. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 ya. Kali min 12H. Ditambah 3, ini aja deh. 3 kali 2 ya, pangkat 1. Kemudian min 12H pangkat 2 ya. Kemudian yang terakhir ditambah 1 kali min 12H pangkat 3 ya. Nah, sepanjang ini nih. Baru yang ya apa? Bu, itu yang 3 kali 2 kali min 12H pangkat 2 dari mana, Bu? Ini kan pangkat 3, ini binom Newton lagi nih, Hana. Oh iya. Iya kan? Jadi kita harus jabarin lagi kayak yang ini. Nah, ini baru sampai sini nih, sama dengan yang ini kali masuk ya. 27x pangkat 3 biarin. 27 kali 2 berapa, Hana? 54 ya? Iya, Bu. 54x kuadrat. 27 kali 12, Hana. Pakai kalkulator. 324, Bu. 324 x pangkat 2H. Kemudian ditambah ini kali ke dalam. 36 ya? Hana, 9 kali 4. Iya, 36. 36x. 48 kali 9, Hana. 432.
4, 3, 2, XH ya. Kemudian plus 144 kali 9. 1296. 1296 XH kuadrat. Kemudian ini plus 8 ya, 8 ya? Iya, Bu. 8, terus ini min 12 kali 12, 144 ya. Kemudian ini 144 kali 6, Hana. 864. 864 H kuadrat. Plus, min ya, 12 pangkat 3 berapa, Hana? Berarti min 1728. 28 H pangkat 3. Oke, nah ini sadar. Ada yang bisa dibuang, ada yang bisa ditambahin. Nggak ada. Oke. Nah, kita masukkan ke sana sekarang. Ini yang pangkat 2 belum dijabarin. Ya udah, kalau yang pangkat 2 mah langsung aja ya. Berarti kita sekarang masukin dim pakai warna hijau tadi. Dim H mendekati 0, ternyata nggak cukup pakai ini. Ini masukkan dulu nih. 27x pangkat 3 plus 54x kuadrat min 324x kuadrat H plus 36x min 432x H plus 1296x H kuadrat plus 8 min 144H plus 864 H kuadrat min 1728 H pangkat 3, kemudian min yang ini 2 dikali 3x plus 2 dikuadratin. Nah, ini mending dilepasin, dikerjain masing-masing ya. Min 24 kali 24H ya, dikali 3x plus 2. Aduh, nggak cukup. Ditambah, ini baru sederet ini doang. Ditambah, cukup tepatnya. Ya sudah, seperti itu teman-teman ya. Nanti silakan dicoba. Di kertas masing-masing, ini kalian harus siapkan kertas yang panjang nih. Di sini nggak cukup tempatnya. Sudah deh. Ini saya kasih sini ya, biar cukup ya. Tadi udah sampai apa nih, Hana? Terakhir yang min 12 H kuadrat ya. Saya kasih ini nih. 144 H kuadrat. Kemudian ini baru belum dikali 2 ya. Kemudian plus yang ini kali 18x ditambah 12 dikurangin 12 kali 6 berapa, Hana? 72, Bu. 72H plus 2 per dikurangi belum, dikurangi fx ini ya. Oke. Ini belum. Kita tulis dulu di sini deh. Fx yang gampang dulu. F 3x plus 2 ya. Sama dengan kita masukkan dulu. 2 kali 3x. Aduh, ada pangkat 3 lagi nih. Min 2, 3x plus 2 pangkat 2 plus 6 kali 3x plus 2 plus 5. Ini kita masukkan di sini ya. Jadi dikurangi. Saya kasih tanda. 2 dikali. Ini tadi udah dijabarin belum? Oh, beda pangkatnya. Beda. Berarti 3. Oh, di sini ada ya tadi. Tapi beda ya. Nggak ada hanya. 3x pangkat 3 berarti 27 ya tadi ya. Hana? X pangkat 3 ya, benar? Iya, Bu. Oke. Benar, Bu. Terus 3 kali 9, 27 tadi. Plus, ya udahlah saya tulis dulu daripada
ada yang bilang. Kemudian dikali sama 2 pangkat 1 ya. Sama. Plus 3 kali 3x pangkat 2 pangkat 2 ya. Pangkat 1 berarti di sini. 2 pangkat 2. Kemudian ditambah ini pangkat 0 berarti tinggal 2 pangkat 3 ya. Tutup kurung. Belum. Ini ekornya belum. Oh ya benar, ini dikali 2 kan. Kemudian ini saya kasih tanda yang berbeda. Nah, kemudian dikurangi yang ini sekarang nih, dikuadratkan kali 2, 2-nya nanti belakangnya. Dikuadratkan berarti 9x kuadrat plus 12x plus 4. Nah, plus 18x plus 12 plus 5. Baru tutup yang kurung merah. Nah, per H jangan lupa. Per H itu. Nah, sepanjang ini teman-teman. Jadi kalian siapkan kertas ya. Karena kita belum tahu ini definisi turunan bukan gitu ya. Apakah definisi turunan? Kita belum tahu, maka kita harus katakan biasanya definisi turunan harus seperti ini kan, bentuk yang kita udah kenal ya. Tapi kok di sini kok min, terus minnya itu 12H, dibaginya 3H, beda ya. Maka kita harus menjabarkan dulu, menunjukkan apakah dia benar definisi turunan atau bukan. Cara tahunya gimana? Nah, berarti nanti kalian harus menghitung, mencari, nah pembandingnya adalah F aksen. Pembandingnya adalah F aksen dari 3x plus 2. Itu sama dengan apa? Kalau hasilnya sama, berarti ini definisi turunan. Kalau berbeda, nah berarti kita harus utak-atik nih. Yang limitnya ini harus diubah yang hanya atau angkanya harus diubah jadi apa? Supaya dia menjadi definisi turunan. Gitu. Ini dilanjut, Hana? Bu, saya mau nanya dulu, Bu. Apa, Audrey? Itu suku pertama ini, yang panjang ini, itu udah dikali 2 belum, Bu? Yang mana, Dre? Yang warna coklat? Ya, yang coklat. Oh, belum. Jadi 2-nya di sini ya, Dre ya? Sampai mana, Dre? Sampai ini ya? 178. Nah, oke. Nah, ketinggalan kan? Ini yang, oh ya, yang ini ya. Oke. Mau dilanjutkan, Hana? Bu, soal kayak gini beneran keluar, Bu? Ya, ini di ini soal latihan kan angkanya besar. Tapi nanti kalau ulangan kemungkinan keluar, tapi mungkin angkanya agak disederhanakan gitu. Ya ampun, supaya Bu. lebih cepat. Beneran, Bu. Ya, beneran lah. Maka harus ini ya, harus ingat tuh menjabarkan polinom ya. Menjabarkan polinom harus tahu nih urutannya. Biar cepat gimana caranya gitu ya. Oke. Ini mau dilanjutin nggak? Malah dada, Samuel. Oke, silakan nanti dilanjutkan sendiri ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Bu, mau nanya dong, Bu. Apa boleh? Itu yang 144H pangkat 2 itu ditambah atau dikali atau diapain, Bu? 144H. Yang ini. Saya mana sama anak. Oh. Mana ya? Bentar, 144H kuadrat. 2 ini dari sini ya. Plus ditambah
Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ini panjang karena apa? Karena di sini bentuknya fungsi. Ini bentuknya fungsi. Nah, jadinya dia panjang. Kalau ini aja, kalau misalnya kita ubah di sini pakai 2 ya, coba ya, supaya lebih sederhana. Coba ya, kita pindah ke sini. 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6 plus 5. 2 min 2, 6. Oke, ini di sini saya tuliskan di sini. Jika kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6x plus 5. Kemudian ditanya lim h mendekati 0. Nah, di sini f 2 min 5h min f 2 dibagi 3h. Nah, misalnya kayak gini. Maka kita menjabarkan yang cari dulu yang kita pakai angka dulu ya menjabarkannya. Nah, maka tadi yang n yang n tadi kan pakai angka kan, Hana? Benar ya? Ya bukan fungsi kan? Nah, yang nomor O baru pakai fungsi. Nah, ini kita jabarkan dulu yang F2 min 5H. Nah, ini berarti masukkan ke sana ya. 2 kali 2 min 5H pangkat 3 min 2. 2 min 5H pangkat 2 plus 6 kali 2 min 5H plus 5. Nah, kita jabarin. Ini berarti 2 dikali 2 pangkat 3 min, ya udah plus dulu. 3 kali 2 pangkat 2 ya. Kemudian min 5H pangkat 1 plus 3 kali 2 pangkat 1 min 5H pangkat 2. Kemudian plus min 5H pangkat 3 ya. Nah, ini baru yang di sini. Baru yang ini depan. Kemudian min 2 4 min 20 ya. 20H ditambah 25H ditambah 12 min 30H plus 5. Nah, sama dengan kali ke dalam ya. Ini 8 16 ditambah, ini jadi dikurang ya, min ya. Berarti min 12 kali 5 berapa? Edo? 60, Bu. Oke. 50 kali 2 berarti 100 ya? 100H. Kemudian ini sampai mana? Bu. Ya, apa? 12 kali 5, 60, Bu. 60 kali 2 berarti 120 ya? Oke, dah? Benar? Benar ya? Sampai mana nih? Yang ini nih. 6 min 30 ya. Salah. Ini 25 ya. 25 kali 6 berapa? 25 kali 6. 25 kali 12 deh. Berapa? Dua 25 kali 12. Ada yang saya dapat? Berapa ya? Berapa sana? Halo. Suara saya patah-patah? Sedikit, Bu. Sedikit, oke. 12 kali 25 berapa?
300, Bu. 300 H kuadrat ya. Min 125 kali 2 berapa? Ya udahlah gini aja, 2 kali 125 H pangkat 3. Kemudian min, untuk mempersingkat ini ya, min 8 plus 40H min 50H. Ini kuadrat ya. Kemudian plus min 30H plus 17. Oke, kita bisa sederhanakan lagi nih. Yang H kuadrat, H pangkat 3 ini. Min 2 kali 125 H pangkat 3. Yang kuadrat sama kuadrat berarti plus 250 H kuadrat. Yang H pangkat 1 ini berarti 10. Min 110 ya, H. Kemudian ini 16, 8 tambah 17 berarti plus 25. Nah, kemudian kita cari F2. F2 itu adalah 2 kali 8 min 2 kali 4 ya, plus 12 plus 5. Jadinya berapa nah? 16 8 tambah 25 ya jadinya ya? 25, Bu. Oke. Nah, ini sekarang kita masukkan nih. Min H mendekati 0 berarti min 2 kali 125 H pangkat 3 plus 250 H pangkat 2 min 110 H plus 25 min 25 dibagi H. Salah 3H. Sama dengan 25 min 25 hilang. Ya kan? Kemudian hanya difaktorkan ya. Jadi min H mendekati 0. Berarti tinggal min 2 kali 125 H pangkat 2 plus 250H min 110 ya. Hanya kan hilang tuh. Dicoret sama yang bawah ya. Itu 125 H pangkat 3, Bu. Yang mana? Iya, itu. Iya. Enggak. Ini kan udah difaktorin. Oh, iya, Bu. Ya, Dre ya. Faktorin 1, coret sama yang bawah. Jadi ini masih per 3 ya. Iya, Bu. Nah, terus sama dengan masukkan hanya. Berarti min 110 per 3 ya. Nah, ini hasil kita. Nah, sekarang kita mau lihat dengan definisi turunan. Dengan rumus turunan ya. Berarti kita disuruh mencari F aksen 2. Nah, coba ya kita cari. F aksennya adalah 6x kuadrat min 4x plus 6 ya. Nah, F aksen 2-nya berapa? Berarti 6 kali 4 ya, 24 min 8 plus 6. Berapa nih? Berapa, Dre? 32, Bu. 32. 32. Ini berapa nih? Min 110 dibagi 3 berapa? Sama ya, beda ya. Tuh, beda. Berarti ini bukan definisi turunan. Itu cara ngeceknya. Nah, supaya rumus ini menjadi definisi turunan, gimana caranya? Nah, berarti ini. Kita utak-atik nih. Min 110 per 3. Itu ya, bukan 2, tapi 22. Ini 22. Iya, Bu. Oke. Nah, berarti gimana caranya min 110 per 3 itu sama dengan 22. Berarti dia harus dikali dengan apa nih? Kali X ya. Nah, berarti X-nya berapa nih? 22 dikali min 3 per 110 ya. Jadi berapa nih? 22 sama ini dibagi 11 ya. Bener ya? Dibagi 11. Jadinya 2. Bagi 11. 10 ya? Dibagi berarti
berapa? 5, Bu. Oke, jadi min 3/5 ya. Nah, berarti ini harusnya bukan 3, dia harus bukan min 3, tapi dia masih harus dikali sama min 3/5. Berarti ini coret. Nah, berarti dia harus dibagi dengan, supaya dia menjadi definisi turunan, dia bentuknya harus lim H mendekati 0, F2 min 5H dikurangi F2 dibaginya adalah min 5H. Gitu? Ini adalah definisi turunan. Apakah paham, teman-teman? Analisanya? Jadi Langkah ini kerja menganalisa? Ya, apa? jadi ini soalnya itu nyari definisi turunan yang seharusnya, Bu. Kalau nanti ditanya seperti itu, Audrey, karena kita kan antisipasi bisa kemana-mana pertanyaannya kan? Ya. Oke, Audrey? Tapi kalau yang di soal NO itu hanya disuruh cari ini nilainya berapa, ini berapa sih gitu. Tapi kan nanti siapa tahu akan mengarah ke sana. Nanti nah kalau nggak salah di tugas di psikologi itu saya arahkan ke sana. Jadi supaya bentuk limit yang disajikan di soal itu merupakan definisi turunan, maka saya harus mengubah yang mananya begitu, Andre. Apakah paham? Paham, Bu. Berarti dasarnya soal ini itu jawabannya yang min 110/3 ya? Yang ini jawabannya, yang ini bukan. Ini adalah mengarah untuk ke supaya kita dapat bentuk definisi turunannya. Gitu, Andre? Bu, makasih, Bu. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Bu, maaf Bu, udah Ya, 12.40 juga Bu. Oke, terima kasih Edo, sudah diingatkan, saya stop ya. Sudah difoto? Oke.